Ya ampun, pertangan. Tuh, terus. Coba tuh kamu apa? Ini. Tuh. Hai guys. Nah, Sirus ini Sirus. Ora. Mendingan anak paham dia ceritakan. Hah? Dimulai? Sudah bisa dimulai? Belum? Belum, udah bisa dimulai. Belum, belum. Udah. Ampun. Ya. Mulai aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Tenang lagi. Berdoa selesai? Ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya. Bu. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau ya. Yang saya ambil 7F, 7F, halo. Benar enggak? Dari 7F, 7G, 7H. Ternyata hanya 80-an yang sudah menyetorkan. Bu. Aku kurang kedengeran. Coba. Di-mute aja ya. Biar enggak suaranya enggak. Ya, Bu. Iya. Ngomong. Oke. Dari kelas 7F dulu. Ada 4 anak yang belum ngirim tugas. Ada 4 anak yang belum mengirimkan tugas. Yang pertama, Andrian Maulana. Mana Andrian? Andrian yang belum nih, Andrian. Yang kedua, Anggita Nove. Anggita. Ketiga, Muhammad Akbar Respati. Muhammad Akbar. Yang keempat, Sani Eka. Itu dari kelas 7F. Sedangkan kelas 7G, saya ucapkan terima kasih. Semua sudah setor. 7G semua sudah mengirimkan tugas. Hanya ada 1 anak atas nama Rizka Hayatunisa sudah ngirim tapi tidak ada jawabannya. Saya beri kesempatan untuk mengirimkan lagi. Ya. Terus kelas 7H masih ada 4 anak yang belum. Yaitu Ahmad Aji, Alfian Fadi, Selifaus Asal Gawa, sama Evril Septa Putra.
Ya. Anak-anak yang tadi saya sebutkan, berapa berarti 9 anak yang tadi saya sebutkan, bisa japri saya minta link lagi tugas yang kemarin. Ya. 9 anak tadi yang saya sebutkan, minta link tugas struktur 1 kemarin. Oke? Nanti japri saja. Saya akan kirimkan lagi. Udah, itu saja untuk kelas 7A sampai 7F. Nanti bisa konfirmasi ke Pak Pram. Mbak Tisu. Ya, makasih, Mbak. Oke ya. Sekarang kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Walaupun sekilas, tapi harapan saya itu benar-benar dipahami sekali. Karena operasi hitung bilangan bulat adalah jantung dari matematika. Jantungnya, ya. Segala macam materi ataupun bidang dalam matematika itu dasarnya yaitu penjumlahan bilangan bulat, ya. Maka dari itu benar-benar penjumlahan operasi hitung bilangan bulat benar-benar harus kalian kuasai dengan baik. Intinya gini, pada penjumlahan itu kalau tandanya sama, ya, kalau tandanya sama itu artinya apa? Negatif tambah negatif, positif tambah positif. Nah, kalau tandanya sama bagaimana? Langsung dijumlah. Terus hasil akhirnya menyesuaikan tanda dua bilangan. Sedangkan kalau tandanya berbeda maksudnya apa, Bu? Negatif tambah positif. Atau sebaliknya, positif tambah negatif. Bagaimana caranya? Dikurangi. Mana yang dikurangi? Otomatis yang dikurangi adalah bilangan yang lebih besar. Dengan mengabaikan dia positif atau negatif. Abaikan dulu bilangan itu positif atau negatif. Pilihlah yang paling besar, dikurangi yang bilangan kecil. Hasil akhirnya tandanya apa? Tandanya menyesuaikan bilangan terbesarnya. Contoh, 7 tambah negatif 5. Kan tandanya beda, berarti harus dikurangi. 7 tambah negatif 5. Berapa dikurangi berapa? 7 dikurangi 5. Berarti 2. 2-nya positif apa negatif? Ya kita lihat tanda dari bilangan yang paling besar tadi 7. 7 tandanya apa? Positif. Oh berarti 7 tambah negatif 5 ya positif 2. Gitu ya. Kalau pengurangan bagaimana, Bu? Nah, kalau pengurangan ubah aja jadi tambah. Karena kalian sudah menguasai konsep penjumlahan. Jadi kalau pada pengurangan ya tinggal aja diubah jadi penjumlahan. Caranya gimana? Bilangan pertama ajek atau tetap, bilangan kedua diubah jadi lawannya. Contoh, 7 dikurangi 5, ubah jadi 7 tambah lawan dari 5, negatif 5. Jadi 7 dikurangi 5 itu sama saja dengan 7 tambah negatif 5. Bisa dipahami? Oke, sedangkan pada kali dan bagi itu sama prinsipnya. Kalau tandanya sama, artinya dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, maka hasil kali atau hasil baginya pasti positif. Sedangkan pada bilangan yang satu positif, satu negatif atau tandanya beda, maka hasil kali atau hasil baginya itu pasti negatif. Pasti.
entah bilangannya besar atau entah bilangannya kecil, pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang prinsip tanda pada pecahan juga sama. Ya, tandanya juga sama aja. Sekarang yang pertama, pada bilangan pecahan kita masuk atau pelajari dulu tentang membandingkan pecahan. Membandingkan. Ya, namanya membandingkan pasti mana yang besar, mana yang kecil, gitu kan? Oke. Coba, ada sebuah kasus, Bu Arda memiliki sebuah roti yang diberikan kepada ketiga anaknya. Andi dapat setengah, Dinda sepertiga bagian, dan sisanya diberikan kepada David. Siapa yang mendapat bagian lebih besar? Andi atau Dinda? Yuk, coba. Coba. Ayo coba. Siapa yang mau menjawab? Andi atau Dinda? Andi setengah, sedangkan Dinda sepertiga. Coba. Oh, Intan Febianti. Coba. Silakan Intan. Siapa Intan? Yang dapat paling besar? Intan mana? Intan sudah di-unmute kok. Ayo Intan. Kemana Intan? Siapa lagi yang mau jawab? Siapa yang bagiannya paling besar? Gaida, Zahira, Safa, mau coba jawab? Oh, Karisma Dewi. Oke, Karisma. Bentar. Yuk, silakan. Andi, Andi yang dapat berapa tadi? setengah bagian. Setengah bagian. Oke. Mana yang lebih besar antara setengah dan sepertiga? Jawabannya adalah Setengah. Nah, oke, sip. Ya, setengah ada satu bagian dibagi jadi dua bagian yang sama besar. Setengah berarti menunjukkan satu potong, sedangkan sepertiga satu bagian dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Satu bagiannya menunjukkan pecahan sepertiga. Manakah yang paling besar? Ya. Jadi setengah itu lebih besar dari sepertiga. Oke. Sekarang, kalau tidak pakai ilustrasi, langsung dengan pecahannya. Kalian masih ingat waktu di SD bagaimana caranya? Disamakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 berarti 6. Oh, berarti dibuat pecahannya jadi per 6. Setengah berarti 3/6. Sepertiga sama dengan 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, mana yang kita bandingkan? Pembilangnya. Mana yang lebih besar? 3. Oke, jadi setengah lebih besar dari sepertiga. Kalau dengan gambar, ya jelas terlihat ya, tapi tidak mungkin semua bisa kita gambarkan. Kalau langsung berhadapan dengan soal, ya berarti kita pakai cara yang
Langsung aja dengan pecahan, menyamakan penyebut. Oke, yang kedua, pada suatu pesta disediakan 2 meja. Meja 1 diberi 2 kue, meja 2 diberi 3 kue. Kue tersebut akan dibagi sama banyak kepada anak-anak yang menghadapi meja. Meja 1 yang diberi 2 kue tadi itu berisi 3 anak. Sedangkan meja 2 yang diberi 3 kue tadi diisi oleh 4 anak. Jika Erwin datang terakhir kalinya dan ia ingin mendapatkan kue yang lebih banyak, meja manakah yang harus ia pilih? Yuk. Meja 1 dikasih 3 kue, diberi 2 kue, isinya 3 anak, dan meja 2 diberi 3 kue. Isinya adalah 4 anak. Yuk. Erwin kira-kira biar dia dapat kue yang banyak, meja mana yang harus dia pilih? Yuk, oke. Siapa coba yang mau menjawab? Dua kue, 3 kue. Meja mana yang harus dipilih? Ada yang sudah punya jawaban? Coba. Rifa? Coba Rifa. Meja 1. Meja 1. Oke. Sekarang yang lain. Ada yang punya jawaban lain? Ayo. Ada yang punya jawaban lain? Coba. Meja 2. Hah? Oh iya. Meja 2. Mana? Meja 2. Kok berubah pikiran? Ih, tadi Bu Guru bilangnya mejanya. Oh iya tadi bilang. Guru bisa meja 1, kuenya 3. Apaan itu meja 2 yang kuenya 3. Oh iya. Ya, oh iya. Sudah paham? Mana yang harus dipilih, Erwin? Ayo. Sekarang kita coba-coba. Jika Erwin masuk ke meja 1. Jika Erwin masuk ke meja 1. Meja 1 kuenya ada 2. Kalau Erwin masuk, berarti sekarang ada berapa anak di situ? Pakai tangan aja. 3 atau 4? 4. Oke. Ada 4 anak. Berarti 1 anak di meja 1, 2 kue ada 4 anak. Berarti 1 anak mendapat berapa bagian? 1/4. Masa? Hah? 2 kue ada 4 anak. 1 anak berarti dapat berapa bagian? Ayo. Coba. Ada 2 kue. Ya pakai tangan. No, bukan 1/3. Bukan 1/4. 2 kue. Kuenya ada 2. Ada 4 anak. Nah, berapa? 2/4. Berarti 2/4 itu sama dengan berapa? 1/2. Oh, jadi kalau Erwin masuk ke meja 1, dia akan mendapat setengah potong. Nah, sekarang kalau Erwin masuk ke meja 2. Meja 2 itu tadi 3 kue. Setelah Erwin masuk, berarti ada berapa anak?
Setelah Erwin masuk, berarti ada 5 anak. Oke, berarti 1 anak mendapat berapa bagian? Berapa potong? Ayo, 3 kue, 5 anak. 3 kue, 5 anak. Yuk. Ayo. Tiga per 5. Betul, Dania Rizal. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan antara 1/2 dengan 3/5. Mana yang lebih besar? Ayo, 3/5 dengan 1/2. Mana yang lebih besar? Meja 1 atau meja 2? 1 atau 2? Oke, coba yuk. Ya, kalian cukup angkat tangan aja kalau jawab 1, jawab 2. Kita cek, saya cek coba. Iya, ternyata pada pinter-pinter. Sebagian besar sudah menjawab betul. Yaitu Erwin harus memilih meja ke-2. Coba kita lihat. Ya. Nah, kita lihat. Kondisi awal, anaknya ada 3. Meja 2 anaknya ada 4. Jika Erwin masuk, maka jika Erwin memilih meja 1, maka dia dapat bagian setengah. Jika Erwin memilih meja 2, maka dia dapat bagian 3/5. Sekarang mana yang lebih besar, 1/2 atau 3/5? Kalau dengan pecahan, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 5 berapa? 10. Setengah jadi 5/10. Sedangkan 3/5 jadi 6/10. Maka mana yang lebih besar? 3/5. Jadi mana meja yang harus dipilih? Meja 2. Oke. Iya. Bisa dipahami? Ya. Satu per 2 lebih kecil dari 3/5. Atau Erwin harus memilih meja ke ya. Ini masih dengan ilustrasi gambar. Ya. Nah, sekarang bandingkan pecahan mana antara 4/9 dan 3/6. Mana yang lebih besar? 4/9 dan 3/6. Yuk. Mana? Kalian jawab melalui chat coba. 4/9 jawabannya diisi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke. Nah, sekarang tugas mandiri. Sudah selesai belum ya? Belum ya? Waktunya masih lama. Yuk, sampai dengan membandingkan pecahan. Ada yang perlu ditanyakan? Sampai dengan membandingkan pecahan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, sekarang saya unmute all aja. Biar saya dengar suara kalian.
Ya. Ada yang mau ditanyakan Mbak dengan segera? Tidak. Bisa ya? Ya. Sudah, Bu. Ya. Asmalinya apa ya, Bu? Penyebutnya berbeda. Ada pertanyaan, Bu, maaf kalau penyebutnya berbeda, itu caranya bagaimana? Ya. Tidak, Bu. Kalau penyebutnya berbeda, caranya bagaimana? Samakan. Bu. Nah, kalau sudah sama, membandingkan pemilih selain itu ada cara lagi yang lain. Apa cara lainnya? Cara lainnya apa? Ini pernah ya perkalian silang, gitu kan? Cara cepatnya biar tidak perlu disamakan. Mana yang lebih besar? 6. Jadi lebih kecil dari 6. Ya. Ada yang masih ingat cara begini? Oke. Kalau kan cara biasa nggak apa-apa, disamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Ada pertanyaan? Tidak. Bu. Oke. Ya, tugas mandirinya tadi apa? Mempelajari buku paket matematika. Mempelajari buku paket matematika. Sedangkan tugas terstrukturnya melalui Google Form. Nanti masing-masing 7A sampai 7F oleh Pak Pram, 7A sampai 7E oleh Pak Pram, 7F sampai 7H oleh saya, ya. Oke? Sudah cukup ya? Jangan lupa jaga kondisi dan masing-masing. Selalu pakai masker, makan makanan bergizi, jangan lupa olahraga, istirahat yang ya. Kapan, Bu? Jangan kebanyakan keluar kalau tidak penting. Oke. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Mau tanya, Bu, tugasnya mau dikumpulin kapan, Bu? Tanya apa? Ada batas Bu, tugasnya dikumpulkan kapan? Tugas struktur hari ini juga. Mandiri, Bu. sampai jam berapa ya, Bu? Ya. Tugas mandiri, Bu. Sampai jam berapa, Bu? Cukup ditulis saja. Kalau suruh baca ya dibaca. Sampai malam boleh. Bacanya malam nggak apa-apa. Tapi kalau tugas struktur hari ini juga harus disetor, ya. Baik, Bu. Ke Ya, 9 Bu. tadi yang sudah saya sebutkan dari FGH yang belum setor tugas 1 minggu lalu, dapur saya, ya. Linknya. Oke? Ya, Bu. Ya, yang saya Oke, Bu. Oke, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa bertemu minggu depan. Satu ganti ke Opa. Dadah. Iya, sama-sama. Librel.